Bocah Angon berjalan bukan untuk mencari kemegahan. Bukan pula mencari pujian dari manusia. Ia berjalan menembus kabut waktu. Melintasi batas antara nyata dan rasa. Membawa sebilah cahaya kecil di tangannya. Cahaya yang dulu hampir padam karena manusia lupa cara merasakan. Yang ia cari bukan benda, bukan nama, melainkan tafsir sejati. Tafsir yang tidak tertulis di buku tebal, tapi tumbuh dari hati yang bersujud. Ia mencari makna di balik kata. Mencari kehidupan di balik ayat yang dibaca tanpa rasa. Mencari rahasia di antara napas dan zikir yang hilang maknanya. Bocah Angon tahu, dunia telah banyak bicara tapi sedikit mendengar. Manusia membaca tapi tak memahami. Menghafal tapi tak merasakan. Karena itu ia berjalan, mencari rasa yang hilang dari diri manusia. Agar dunia kembali hidup sebagaimana dulu ketika rasa masih jadi cahaya. Apa yang dilawan bocah Angon? Musuh bocah Angon bukan pedang, bukan pasukan. Bukan pula iblis yang menakutkan. Yang ia lawan jauh lebih halus. Lebih diam, tapi paling berbahaya, logika tanpa jiwa. Logika yang hanya berpikir, tapi tak mau merasakan. Logika yang menolak segala yang tak bisa diukur. Yang menertawakan hal-hal suci karena tak bisa dijelaskan. Logika seperti itu telah menutup mata manusia dari cahaya Allah. Membuat mereka hidup seperti mesin yang hanya tahu perintah dan aturan. Tapi kehilangan arah pulang ke dalam diri. Bocah Angon melawan bukan dengan amarah, tapi dengan diam yang dalam. Dengan rasa yang lembut. Dengan zikir yang mengalir dari hati ke bumi. Ia menembus dinding logika itu perlahan. Sampai akhirnya cahaya dari dalamnya. Membuat dunia yang beku mulai mencair kembali. Apa yang ditertawakan bocah Angon? Dan di akhir setiap perjuangan, bocah Angon tertawa. Bukan tawa mengejek, tapi tawa yang lahir dari kesadaran. Ia tertawa karena akhirnya ia mengerti. Betapa lucunya dunia yang sibuk mencari Tuhan di luar dirinya. Padahal Tuhan telah lama bersemayam di dalam rasa. Ia tertawa melihat manusia berdebat tentang kebenaran. Padahal kebenaran sejati tidak butuh debat. Ia hanya perlu dirasakan. Ia tertawa melihat mereka mengejar cahaya di langit. Padahal cahaya itu sudah lama menyala di dadanya sendiri. Tawa bocah Angon bukan tawa biasa. Tawanya adalah doa yang hidup. Gelombang yang menembus bumi dan langit. Membangunkan yang tidur. Menyembuhkan yang beku. Dan memanggil kembali jiwa-jiwa yang lupa akan rasa. Demikianlah bocah Angon, pencari tafsir sejati. Pejuang yang melawan logika tanpa jiwa. Dan penertawa yang